saya Nadia Triputri Kusumawardani, biasa dipanggil Nadia. Saya salah satu mahasiswa di Universitas Bina Bangsa dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, program studi saya akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan apa yang saya ketahui mengenai ruang lingkup bisnis. Di sini apa ada yang udah tahu? Coba ya share juga ke saya melewati komen yang ada di bawah ini. Oke? Pertama, di sini saya akan menerangkan apa itu bisnis terlebih dahulu. Setelah saya membaca materi, di sini pengertian bisnis menurut para ahli saya ambil dua. Yang pertama dari Haggis and Kapur, mengemukakan bahwa bisnis ialah suatu kegiatan usaha individu yang terorganisasi untuk menghasilkan dan memproduksi barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dan guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua itu menurut Brown and Patrello 1976. Dia mengemukakan bisnis ialah suatu lembaga yang menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan manusia atau masyarakat. Jadi di sini saya menyimpulkan bisnis ialah suatu lembaga atau individu yang menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sejarah perkembangan bisnis terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu kegiatan bisnis terbatas pada bidang yang sangat kecil. Yang kedua terjadi revolusi industri. Yang ketiga muncul penggunaan teknologi dan tenaga kerja yang menerima upah. Dan yang keempat ekonomi bertambah pesat dan muncul kegiatan perdagangan. Dan selanjutnya mengapa bisnis itu penting? Karena diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia, yaitu need and want, dan untuk memperoleh keuntungan untuk pembisnis itu sendiri. Persaingan yang sehat untuk mendapatkan keuntungan bisa kita lakukan dengan cara harga bagi konsumen bisa lebih rendah dari brand lain. Kedua, bisnis berusaha meningkatkan pelayanan bagi konsumen. Dan ketiga, bisnis berusaha menciptakan barang dan jasa dengan mutu yang baik agar konsumen puas. Keempat, menghilangkan bisnis yang tidak mampu bekerja secara efisien dan memboroskan sumber daya. Laba sangat penting baik bagi bisnis sendiri maupun bagi pemerintah negara. Itu mengapa? Yaitu pertama, laba menjadi tujuan dari kegiatan bisnis, tentu dong. Kedua, laba adalah sebagai insentif atau pendorong untuk bekerja lebih efisien. Ketiga, laba yang dicapai merupakan ukuran standar perbandingan dengan bisnis lainnya. Dan yang keempat, laba akan merupakan penghasil bagi pemerintah melalui pajak atau biaya lainnya. Klasifikasi bisnis yang bergerak dalam bidang komersial ada 9, yaitu yang pertama, usaha pertanian, produksi bahan mentah, pabrik manufaktur, konstruksi, usaha perdagangan besar dan kecil, transportasi dan komunikasi, usaha finansial asuransi, real estate, usaha jasa, dan usaha yang dilakukan oleh pemerintah. Menurut Seinhoff dalam bukunya The World of Business 1979, halaman 17 mengemukakan bahwa fungsi dasar bisnis itu ada 3. Yang pertama itu ada acquiring raw material, yang artinya mencari bahan mentah. Yang kedua, manufacturing raw material into product, artinya merubah bahan mentah menjadi produk. Yang ketiga, distributing product to customer, yang artinya menyalurkan barang ke customer. Bisnis dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama itu ada production, dan yang kedua itu ada marketing. Dalam bisnis tersebut tentunya tidak mungkin berjalan begitu saja. Pasti kita akan melewati yang namanya tantangan-tantangan. Di sini berdasarkan materi yang saya baca, tantangan dalam menghadapi bisnis itu ada 3. Yang pertama itu tantangan produktivitas, yaitu diperlukannya usaha yang dilakukan oleh bisnis itu sendiri agar bisnis tersebut dapat menghadapi pasar luas yang semakin berkembang. Dan yang kedua itu ada tantangan kualitas.
Tantangan kualitas itu yaitu diperlukannya usaha untuk meningkatkan mutu dengan meningkatkan efisiensi dan perbaikan kualitas yang mencakup seluruh bagian dan tingkatan dalam suatu perusahaan itu. Dan yang ketiga ada tantangan pasar global. Peningkatan produktivitas dan kualitas produk harus. Dan yang terakhir di pembahasan ini itu saya akan memberitahu sumber-sumber ekonomi. Sumber-sumber ekonomi itu ada 4. Yang pertama ada tanah dan sumber daya alam. Yang kedua tenaga kerjanya, pasti dong. Yang ketiga modal. Yang keempat skill atau kewirausahaan si pembisnis itu tersendiri. Jadi cukup sekian yang saya ketahui mengenai ruang lingkup bisnis. Apabila masih ada kesalahan mohon dimaafkan. Apabila ada koreksi silahkan komen di bawah. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Bye.